saya tidak pernah akan menjual rumah saya, baik rumah yang ini sekarang ini di sini dan rumah di belakang. Kalau dibilang cerita ini panjang ya, panjang dan apa ngabeliut tuh apa sih? Babaliut. Ya pokoknya gitu deh. Jadi mungkin saya singkat-singkat aja. Jadi apa namanya? Singkatnya adalah awal muawalnya ini sebetulnya bukan soal jual beli rumah gitu. Dan rumah itu saya lihat di berita-berita kan rumah ini yang diberitakan sebetulnya rumah yang kebetulan di belakang rumah ini gitu. Nah apa namanya peristiwanya itu sebetulnya bukan soal jual beli tapi soal pinjam meminjam gitu. Saya meminjam uang pada seseorang yang saya juga belum kenal sebelumnya, yang namanya Suantara Gotama. Gitu. Awalnya juga saya belum begitu tahu beliaunya tuh siapa dan apa gitu, belum tahu. Ya akhirnya terjadi saya meminjam uangnya dan apa namanya diikat dengan PBJB. Nah, kemudian pada suatu saat gitu saya sudah bersedia mengembalikan itu sudah siap untuk mengembalikan tapi suantaranya itu tidak susah ditemui dan dalam pada itu sudah terjadi ada seorang wanita dikenalkan oleh teman-teman saya itu yang katanya mau membantu saya dalam apa pelunasan itu atau apa tapi di situ apa dibilang melalui PPJB-nya tuh harus jadi AJB gitu loh akte jual beli itu wanita yang namanya Susi Angkawijaya yang ternyata belakangan ketahuan bahwa Susi Angkawijaya itu adalah istrinya dari Suantara Gotama. Nah panjang cerita mungkin nanti pengacara saya Pak Simeon Petrus bisa ini menjelaskan sampai pada hari-hari ini yang terjadi berita tentang dari pengadilan Jakarta Selatan untuk akan melakukan eksekusi atau pengosongan rumah ini. Saya hanya bisa melihat dari awal sampai yang sekarang-sekarang ini. Saya bisa melihat karena bukan dari Pak Simeon aja, saya juga punya banyak teman pengacara dan apa ingin saya kasih itu apa lihat supaya penilaian mereka itu bagaimana pendapatnya. Kebanyakan mengatakan bahwa ini apa yang disebut jual beli ini penuh syarat dengan cacat hukum lah gitu. Dan di situ memang saya secara langsung memang saya merasa terzolimi gitu, dizolimi gitu. Mohon maaf, ini untuk kejadian ini tahun kapan ya Pak? 2011 awal mulanya, tapi sampai ke pengadilan itu 2014 ya, 2011 gitu. Dan apa? Ya sampai tentang pengosongan ini kami nggak bisa terima karena di situ saya juga merasa ini sangat apa ya bahwa di sini adalah unsur yang secara populer disebut mafia peradilan dan juga mafia tanah yang ini sedang didengungkan oleh Pak Presiden Jokowi bahwa kita ini sebetulnya harus memberantas mafia tanah maupun mafia peradilan atau mafia-mafia di bidang lainnya gitu. Nah,
singkat kata, saya melalui pengacara saya, kami mohon keadilan di sini. Dan terakhir melalui surat dari Pengadilan Selatan itu, saya merasa diperlakukan tidak adil. Itu banyak keterangan saya dulu. Oke Pak. Pak Guru tadi bilang eh, awalnya tidak mengenali dengan Pak Swatama ya? Swantara Iya, Gotama. Swantara. Pak Swantara dengan Bu Susi sendiri. Nah, apa sih awal mula yang membuat Pak Guru sendiri akhirnya mempercayakan untuk meminjam uang dengan Ya karena memang perlu harus memerlukan dana tersebut gitu. Ya kan juga dengan bantuan teman-teman ya mungkin mencarikan siapa nih kalau bisa gitu meminjamkan dan muncullah itu Pak Swantara Gotama itu. jadi percaya karena rekomendasi dari teman-teman juga ya Pak? Ya, buat saya gini Kak. Ya karena mungkin didikan dari orang tua saya ya dari lahir sejak kecil sampai itu bahwa kita ini kan semua harus berjiwa Pancasila secara moral, mental, spiritual kita ini harus Pancasila. Saya selalu merasa buat teman orang-orang saudara-saudara sebangsa tuh kita harus ya kita anggap saudara karena Pancasila itu juga termasuk azas kekeluargaan kan, gitu. Dan saya selalu sangka baik aja gitu. Karena saya memang perlu, ya saya pinjam pada dia. Dan memang ada peraturannya dengan harus ada ikatan-ikatan secara hukum itu saya lalui gitu. Tetapi di perjalanan ternyata begitulah. Totalnya berapa sih Pak kalau boleh tahu? Awalnya saya meminjam sementara itu 35 miliar rupiah. 35 miliar. Itu sebelumnya ada yang bilang juga bahwa setelah 35 miliar rupiah itu akhirnya Bapak meminjam lagi sejumlah 16 miliar gitu Pak kepada Ibu Susi dan sampai sekarang juga eh, Nah ini nanti mungkin Pak Simon yang menerangkan. Pokoknya ketika dengan Susi, dia memang mengaku telah memberi atau itu kepada saya itu 16 16 miliar rupiah juga untuk sebetulnya dalam rangka saya melunasi itu ya begitu. Nah Pak Simeon deh yang ngerti. Tapi ya, intinya bahwa saya merasa tidak menerima yang 16 M itu. Gitu. Dan yang saya tahu dan dengar sendiri dari Pak Swantara ada suatu pertemuan, saya ngadain pertemuan kan untuk bicara baik-baik lah supaya hal ini nggak usah sampai ke pengadilan sampai gimana saya minta pengertian dari Pak Swantara. Saya mengatakan di situ ada sudah berulang kali sampai pada waktu itu saya mengatakan bahwa saya tidak pernah akan menjual rumah saya, baik rumah yang ini sekarang ini di sini dan rumah di belakang. Itu karena ya saya tahu dong memang rumah di depan ini rumah bersejarah, sedangkan rumah di belakang itu merupakan sambungan dari rumah ini gitu. Ya istilahnya extension lah gitu. Dimana rumah belakang itu menunjang rumah di depan ini karena di rumah bersejarah ini mungkin bisa dilihat banyak sekali barang-barang peninggalannya proklamator Bung Karno yang di sini itu. Yang Bung Karno pernah berpesan dalam pidato-pidatonya sering deh bahwa harta beliau gitu tidak diwariskan buat istilah keluarganya gitu ahli warisnya, tetapi beliau
mewariskan atau memberi semuanya ini untuk negara dan bangsa. Misalnya karya-karya seni berupa lukisan, benda-benda seni lain seperti guci dan sebagainya, patung-patung atau karya sastra, karya seni rupa dan sebagainya itu untuk rakyat Indonesia. Dan beliau waktu itu memesankan bahwa minta oleh negara itu dibuatkan museum untuk menampung ini supaya rakyat Indonesia bisa belajar dan bisa merasa bangga kebesaran Indonesia. Misalnya dalam seni lukis, banyak pelukis yang sekarang jadi besar ya, kayak maestro seperti pelukis Avandi, Sujoyono, Basuki Abdullah yang udah kali berdunia, dan juga dari pelukis-pelukis asing, misalnya lukisannya, dan pelukis asing itu ada yang memang sudah maestro yang Bapak punya itu, tapi juga ada pelukis asing yang belum belum gitu dikenal deh. Tapi Bapak sudah punya dan ternyata berapa puluh tahun kemudian pelukis ini udah jadi maestro di dunia. Jadi, nah itu semua apa namanya yang Bapak katakan untuk rakyat Indonesia bukan untuk kami anaknya atau ahli warisnya. Dan itu semua banyak yang ditempatkan di rumah Jalan Sriwijaya ini, baik di sini yang namanya Hingpuri, kompleksnya itu namanya Hingpuri Fatmawati, rumah yang tempat saya duduk ini adalah Wisma Fatmawati Soekarno, dan rumah yang di belakang sebagai extension itu adalah Wisma Indra Kusuma. Banyak sekali gitu, kalau ini barang-barang nggak ada tempatnya juga kemana. Dan sebagian lagi barang-barang itu memang masih dititipkan di istana.